dokter kita perlu seperti ini. Kita harus mendatangi mereka, melihat kondisinya mereka ternyata seperti ini. Kalau mau dibilang ekstrim sekali, itu sebenarnya saya sudah biasa seperti itu. Yang penting saya mau melayani mereka, itu. Disampaikan kepada seluruh masyarakat Polara, Kelurahan Polara, Desa Kekea, Desa Tondongito, dan Desa Maturai. Diumumkan bahwa semua masyarakat segera datang ke sini, pengobatan gratis. Mulai dari orang tua, anak-anak, perempuan, yang hamil, yang tidak hamil, silakan. Ini semua bebas dan siap obat. Sakit apa anaknya? Ini Bu, ini kudus-kudus ini keluar kayak cacar gitu, cacar air. Itu aja. Mulai kapan muncul? Iya sudah berapa hari? 2 hari ya? 3 hari lah. 3 hari? Ini tadi malam baru keluar. Kenapa baru dibawa ke dokter? Sudah bawa juga ke bidan. Kapan kita bawa ke bidan? Enggak dibawa, hanya dipesan obat aja, dikasih amoxilin. Dipesan obatnya? Nah, kalau dipesan obatnya, terus dikasih amoxilin. Kenapa nggak dibawa ke Langara? Langara, mau kumunse aja Pak ya? Kenapa kamu siapa ya? Itu jalan ini. Kenapa jalanannya? Becek. Terus apa lagi? Nah, Hah? itulah keluhan kita. Kalau mau ke Munse naik apa? Naik motor Naik motor. ke darat. Bisa lewat. Kalau naik motor bisa. Bisa, tapi istilahnya sudah bukan setengah mati, sudah 1/4 mati. Oh begitu. Terus jadi kalau sakit mau bertahan saja di sini? Kalau sakit ya kita cari obat di kampung. Nah, kalau nggak bisa baru kita ke sana cari pengobatan. Aan. Jadi ibu tidak mencret dia. Enggak. Hanya itu aja bu. Ada saya kasih salep nanti dioles di bentol-bentolnya, jangan dikasih pecah nanti biar pecah. Saya berjalan seperti ini, saya membawa obat, dan memang saya masuki daerah-daerah yang memang masyarakat butuh untuk itu. Saya juga tidak mau masuk kalau ke daerah-daerah yang memang masih terjangkau sama fasilitas kesehatan. Kita mau bahwa kita berjalan seperti ini ada sesuatu yang kita buat untuk masyarakat. Bukan hanya jalan sekedar jalan kan, seperti itu. Bukan, bisa tidak tahu. Berjalan seperti ini, medannya laut, darat. Medan terberat yang terakhir ini saya datang itu di Desa Tekonea dengan Polara, karena memang di sana tidak ada satu kendaraan pun, mobil pun yang bisa menembus ke sana kan. Saya bertanya ke warga waktu itu,
ini bagaimana dengan airnya, sampai kapan akan turun seperti ini, karena waktu itu ban mobil kita kan tertanam, harus ditarik. Warga bilang, Ibu dokter, kalau sampai jam 10 malam mobilnya tidak terangkat dari lumpur ini, mobil kita akan berenang katanya, karena air laut sudah naik kembali. Sebagai dokter, saya punya rasa kepuasan tersendiri mengobati pasien. Dengan berkunjung ke tempat seperti ini tuh beda. Karena saya bertemu langsung dengan mereka, saya bisa lebih berempati dengan apa yang mereka rasakan. Kalau di kota, pasien sakit masih bisa berobat ke puskesmas kan, akses masih bisa dijangkau. Tapi kalau di pedesaan seperti ini, dengan pasien dengan tekanan darah tinggi, di rumah stroke saja di situ. Baring nih, baring. Kepalanya. Saya rasa memang jadi dokter kita perlu seperti ini. Kita harus mendatangi mereka, melihat kondisinya mereka ternyata seperti ini. Akses jalan susah, mungkin mereka berpikir faktor ekonomi juga kan. Begitu, jadi dengan berjalan seperti ini, saya punya rasa kebahagiaan tersendiri saja. Maksudnya saya puas, artinya saya sempurna jadi dokter dengan seperti ini. Tante, bagus makan minum ini? Iya. Mau makan minum? Kencingnya merahnya? Begitu juga dia lancar. Lancar? Ngompol atau kalau kencing minta kencing sendiri? Bisa juga dia naik kencing sendiri. Saya berjalan seperti ini, saya sudah pikirkan semua kelengkapan apapun yang saya perkirakan di lapangan, yang masih bisa saya handle, yang masih bisa saya kerjakan kan. Adapun kalau saya ketemu dengan pasien yang sama sekali sudah tidak bisa saya selesaikan di sini, itu saya bilang supaya dirujuk saja ke Kendari. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang masih bisa saya selesaikan di sini, tapi saya butuh persetujuannya dia, kan begitu, karena dalam keadaan darurat saya ada di sini, petugas kesehatan yang memang bertanggung jawab di daerah sini tidak ada, mau tidak mau sebenarnya dalam kondisi seperti itu harus saya kerja kan. Tapi tetap saya minta persetujuannya dia bahwa ini atas permintaannya sendiri, ini kondisinya darurat, untuk selanjutnya dia kontrol ke puskesmas kalau petugas kesehatan sudah ada. Ini di dalam sudah penuh, makanya sakit perutnya Om. Om, kalau bertahan sampai sebentar malam Om semakin kesakitan, ini harus ke rumah sakit. Begini Om, ini harus dikeluar kasih pakai kateter. Saya kalau jalan pengobatan begini saya cuma berani untuk pengobatan umum. Kalau kateter saya ada bawa kateter lengkap. Kalau itu mau dikasih keluar. Tapi saya tidak berani kalau bukan atas permintaannya Om sendiri. Artinya saya minta Om ada catatan kayak hitam di atas putih bahwa Om yang minta. Tahun 2011 lah, 2012. Pertama jalan, saya kan dokter. Kemana-kemana kalau jalan begini saya selalu ditanya, dokter ada bawa obat tidak? Begitu kan, saya tidak bawa apa-apa kan, begitu. Jadi itu saya jadikan masukan untuk saya bahwa berikutnya supaya saya tidak mengecewakan mereka, saya harus jalan, saya bawa obat. Jadi setiap berjalan seperti ini, karena di mana-mana namanya di perkampungan seperti ini, pelosok, harapannya mereka ketika itu ada dokter, mereka bertanya mau berobat, mau memeriksakan diri, ya harapannya mereka dilayani kan, seperti itu.
Oh, di atas ini. Biar mereka tidak kecewa, berikut-berikutnya saya masuk ketika berjalan seperti ini, saya harus bawa segala persiapan saya. Apalagi di tempat-tempat begini nih, tempat yang kalau saya dengar sih kayak di daerah sini nih sudah kurang lebih 4 tahunan lah katanya sih sudah tidak ada dokter. Artinya di sini tetap ada petugas kesehatan, puskesmas ada, bidan PTT ada, tapi tetap beda saja kan kalau mereka berhadapan dan diperiksakan oleh dokter. Saya selalu berprinsip seperti begini, niat baik selalu ada jalan. Tuhan pasti meridhoi dan alhamdulillah saya anggap ini bahwa anugerah terindah yang diberikan Tuhan sama saya, bahwa segala apapun, kesulitan apapun yang akan saya hadapi untuk sesuatu kebaikan yang akan saya kerjakan itu tidak akan menjadi tantangan untuk saya. Dengan medan jalan yang seperti ini, kalau mau dibilang ekstrim sekali, itu sebenarnya saya sudah biasa seperti itu. Yang penting saya bisa menemui mereka, saya puas. Satu tujuan saya berjalan seperti ini, saya tidak berpikir bahwa tantangan apapun yang ada di depanku, tidak. Saya cuma berpikir, saya mau ketemu mereka, saya mau melayani mereka, itu. Keluar semua. Gimana ditaruhnya? Oh iya. Ininya di mana? Pak, saya minta tali rapinya dulu tolong. Selama saya berjalan begini, yang harus diperbaiki saya pelayanan kesehatan. Sebenarnya untuk setiap desa begini tuh ada penanggung jawab. Saya bukan berbicara tentang di tempat ini saja kan, di tempat saya pun seperti itu. Ketika masyarakat butuh harus ada. Jadi kalau kayak di tempat saya itu setiap desa sudah ada penanggung jawabnya, teman-teman bidan kan. Karena bidan itu kalau di desa mereka bertindak sebagai dokter juga. Seperti kemarin ada beberapa yang saya tanya, bidannya kemana, kenapa tidak ada di tempat. Kan seharusnya seperti bidan PTT itu kan mereka dibayar oleh negara untuk standby di tempat melayani masyarakat. Itu saja sih, petugas kesehatan saja mas. Saya seandainya petugas kesehatannya siap di sini, tidak ada masalah. Sudah berapa lama sakit giginya lubang kah? Bukan lubangan pica. Bagaimana Pak? Coba saya. Berarti harus ditambahkan gigi baru itu Om, coba. Buka tangannya Om. Buka saja mulutnya nanti saya. Buka saja, tunduk sedikit. Iya, tunduk saja. Buka mulutnya. Wih, kotor sekali Om, banyak kumannya itu. Pantas sakit. Om nanti makan dulu baru minum obat. Kalau ada waktu karena di sini belum ada dokter gigi, Om ke Kendari. Toh? Ada BPJS tak? Om ada BPJS tidak? Kartu kesehatan? Tidak ada. Tidak ada? Oh iya, ambil obatnya pada di sini. Nah, Artinya mau nih dicabut-cabutnya gigi yang terakhir di sana. Om, saya bukan dokter gigi. Kalau ini bapak, Tidak bisa. oh begitu. Ini perawat. Kita tidak ada kompetensi, bukan itu bukan keahliannya kita di situ toh. Kalau urusan giginya, kalau mau dicabut, Om harus ke Kendari karena di sini juga belum ada dokter gigi. Berjalan seperti ini, saya baru percaya di sini bahwa ajal itu di tangan Tuhan. Setelah melalui medan-medan seperti ini, kalau mau dibilang kita mau mati mungkin iya, hanya karena belum ajal kan. Tidak hujan, tidak panas, longsor, manapun.
Saya terlahir sebagai anak penderita asma. Itu yang paling tidak bisa saya lupa dalam sepanjang hidup saya. Saya penderita asma berat, semua saudara-saudara saya seperti itu. Ketika saya berjalan seperti ini, ibu saya itu sebenarnya berat. Tapi karena saya orangnya keras, ketika saya punya niat, apalagi niat baik untuk saya lakukan, tidak ada yang bisa halangi saya apapun itu. Jadi saya berdoa saja keluar dari rumah, ya Tuhan, saya tahu bahwa ini ibu saya berat kan. Dengan saya berjalan seperti ini, tapi lindungi saya. Yang saya lakukan itu kebaikan, saya bukan keluar untuk melakukan hal yang salah. Tapi saya pamit sama ibu saya kayak untuk berjalan seperti ini, saya bilang, Ma, saya mau ke sini, saya mau ke sini. Tapi ibu juga sudah tahu, saya anaknya tidak bisa dikasih tahu, apalagi kalau sudah punya rencana, sudah punya niat. Ya, alhamdulillah ibu mengizinkan. Assalamualaikum. Hai. Kapan terakhir dari jam hari ini? Baru kali ini dari jam yang kemarin enggak kemudian. Bagus deh makan. Ya, makan kita ini. Muntah di rumah. Muntah. Hanya makan muntah terus. Keseharian saya pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Konsel. Saya bertugas di Puskesmas Lami Uru sebagai kepala puskesmas. Keseharian saya selain di Konsel, kalau di Kendari, saya juga kerja di Rumah Sakit Bayangkara. Di Kendari saya sebagai dokter jaga UGD. Anak keberapa ini? Dia sudah BPJS sendiri. Enggak apa-apa. Oh, BPJS sendiri dia. Saya berjalan seperti ini, tim keluarga, tidak ada orang lain, obat-obat yang saya bawa pun itu kumpul-kumpul keluarga. Saya tidak mengambil obat dari puskesmas atau obat dari gudang manapun. Teman-teman boleh bertanya, teman-teman sudah tahu obatnya ini di mana saya ambil. Memang ini murni dari kita kumpul-kumpul keluarga. Saya kalau ada pendapatan di luar dari gaji pokok saya yang bisa saya sedekahkan ke situ, saya sedekahkan ke situ. Saya begini, saya kalau punya rezeki lebih, saya lebih baik bersedekah dengan membeli obat seperti ini. Jadi obat murni kita dari kumpul-kumpul keluarga. Berjalanlah, berkelilinglah dari desa ke desa seperti ini, lihat sendiri situasinya mereka, rasakan mereka apa yang mereka rasakan, susahnya mereka untuk mendapatkan obat pun sangat susah. Seperti yang saya bilang, mereka tuh lihat obat itu emas, kita bawakan mereka, kan itu saya rasa itu lebih berarti. Sering teman-teman dokter juga melakukan bakti sosial, tapi maksudnya buatlah bakti sosial yang betul-betul berjalan ke pelosok desa, kan kita tinggal di kota dengan kita berjalan ke desa. Akan beda rasanya. Sampai kapan saya begini, sampai Tuhan masih memberi saya kekuatan untuk berjalan seperti ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.